Pendekar payung terbang. Diburu pembunuh. Ternyata pernikahan Asmarini sekarang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Tapi bukan menikah dengan Adijaya, melainkan orang dari golongan yang sama. Bangsawan. Ketika Asmarini kembali dengan membawa Adijaya sebagai calon suaminya, sang ayah berpura-pura menerima dan merestui mereka juga mencari hari baik untuk pernikahan mereka. Kemudian sesuai rencana, malam harinya sang ayah menyewa seorang pendekar untuk memancing Adijaya keluar kamar, lalu menjebloskan ke dalam lubang yang sudah disiapkan. Rencana berhasil. Selanjutnya tinggal mengakali Asmarini agar mau dinikahkan dengan orang lain tanpa perlawanan lagi seperti dulu. Entah dengan cara apa akhirnya gadis itu jadi penurut. Karena pernikahan ini sudah direncanakan jauh-jauh hari, maka para undangan pun banyak yang datang terutama dari kalangan pejabat istana. Baik dari Wanagiri atau kerajaan tetangga. Bahkan ke pusat Tarumanagara juga mengundangnya. Hanya saja Maharaja Wisnuwarman tidak hadir karena ada kepentingan di luar istana. Salah seorang menteri datang untuk mewakili. Tamu undangan lain yang hadir adalah Cakradiwangsa. Ketika mendengar ribut-ribut ada orang gila, Cakradiwangsa merasa penasaran. Karena sepertinya dia mengenali sosok orang gila itu. Dia tidak bisa mendengar saat Adijaya bicara karena jaraknya cukup jauh. Diam-diam Cakradiwangsa meninggalkan acara pesta. Dia ingin mengejar orang gila itu. Tapi sebelumnya dia menanyai prajurit jaga dulu. "Apa kau tahu orang gila itu?" tanya Cakradiwangsa. Dua prajurit yang sedang berjaga saling pandang. Sepertinya mereka ragu untuk menjawab. "Tidak apa-apa. Ceritakan saja," bujuk Cakradiwangsa. "Begini, Raden," salah seorang prajurit menjawab agak ragu. "Beberapa hari yang lalu, Gusti Putri pulang dengan membawa calon suaminya, hanya..." Dia melirik ke temanya. Kemudian temannya itu menyambung. "Hanya Gusti Pati sudah merencanakan menikahkan Gusti Putri dengan orang lain. Gusti Pati tidak ingin mempunyai menantu dari kalangan rendah." Dua penjaga ini kembali saling pandang ketakutan. "Lanjutkan. Jangan takut. Aku yang menjamin keselamatan kalian." Lalu Gusti Pati menjebak calon suami Gusti Putri hingga menjadi seperti orang gila. Cakradiwangsa tampak geram. "Terima kasih." Lalu dia berlari ke arah kepergian Adijaya. Di sebuah sungai Adijaya baru saja selesai membersihkan diri. Pakaiannya yang kotor dan lusuh juga dibersihkan. Tapi dipakai lagi karena tidak membawa pakaian ganti. Tentu saja pakaian gantinya tidak bisa diambil karena berada di dalam kereta kuda. Ketika dia membalik badan hendak naik ke darat, seseorang telah menunggu di pinggir sungai. Seorang lelaki yang sudah dikenalnya, Adijaya. Cakradiwangsa tersenyum meskipun tahu anak muda itu tak akan membalas senyumnya, karena suasana hatinya. "Bagaimana Raden bisa ada di sini?" "Benar saja." Adijaya tidak menyunggingkan senyum sedikit pun. Tapi Cakradiwangsa memaklumi. "Aku menghadiri undangan Patih Ragadenta." Adijaya terkesiap. Timbul banyak pertanyaan dalam pikirannya. Kemudian pemuda ini duduk di sebuah batu besar di pinggir sungai. Wajahnya tampak sedih. Tanpa diminta Cakradiwangsa menjelaskan apa yang barusan dia ketahui. Penuturan yang membuat hatinya semakin tersayat. "Apa itu kamu?" tanya Cakradiwangsa di akhir penuturannya. Kini giliran Adijaya yang bertutur. Dimulai dari perkenalannya dengan Asmarini,
hingga menjalin tali kasih dan berencana menikah. Tapi kemudian dijebak oleh ayahnya Asmarini. Biadab. Cakradiwangsa menahan amarahnya. Mungkin benar. Aku hanya punuk yang merindukan bulan. Tapi Ragadenta sudah keterlaluan. Bahkan harta milikmu sampai dirampasnya. Biarlah. Mungkin ini sudah menjadi garis hidupku. Adijaya menunduk. Menelungkupkan kedua telapak tangannya di wajah. Bahunya sedikit berguncang. Menangiskah? Sekuat apapun seorang lelaki, bila hatinya tergores luka yang amat perih, maka akan menangis juga. Menangis. Berarti yang dialaminya adalah hal yang sangat berat. Bukan menangis karena kehilangan cinta, kehilangan orang disayangi, atau karena ditinggal nikah. Bukan. Tapi lantaran hinaan yang diterimanya. Mengapa hidup ini harus ada perbedaan kasta? Aku akan membuat perhitungan dengan patih busuk itu. Ujar Cakradiwangsa. Tidak perlu. Tenang saja. Aku tahu caranya. Cakradiwangsa menepuk pelan pundak Adijaya. Dari sikapnya jelas dia memberi dukungan kepada pendekar muda itu. Lalu cucu Prabu Satyaguna itu melangkah meninggalkan Adijaya sendirian. Adijaya tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan Cakradiwangsa. Hatinya benar-benar kalut. Lebih kalut daripada ketika mengetahui Kinasih telah menikah dengan orang lain. Setelah Cakradiwangsa pergi, terdengar kelebatan dari belakangnya. Lalu satu sosok telah berdiri di samping kanannya. Adijaya menoleh. Seorang nenek berwajah menyeramkan yang tidak asing bagi Adijaya. Nyai Gandalaras, gurunya Asmarini. Tatapan Adijaya seperti menyalahkan si nenek. Nyai Gandalaras mengerti tatapan si pemuda. Kalau kau percaya, aku juga dijebak patih serakah itu. Penjelasan si nenek yang sedikit ini cukup dimengerti oleh Adijaya. Kenapa menemuiku? Tanya Adijaya. Tatapannya sudah lurus lagi memandang air. Aku hanya memastikan bahwa kau tidak menyalahkanku. Selain itu, aku akan menyelidik ke istana. Ada yang aneh dengan muridku. Memang aneh. Asmarini terlihat seperti mayat hidup. Wajahnya datar, kaku dan pandangannya kosong. Si nenek yang berjuluk pendekar pedang bunga sudah berkelebat lenyap. Adijaya merebahkan diri di atas batu yang ia duduki. Pikirannya melayang entah kemana. Rasanya ingin mengakhiri hidup. Tapi dia masih yakin bahwa ini hanya tempaan untuk menguatkan jiwanya. Tiba-tiba hawa membunuh tercium di sekitarnya. Satu sosok berkelebat dari atas pohon sambil mengayunkan pedang. Terang. Pedang membentur payung terbuka. Si pemegang pedang terpental balik hingga menghantam pohon lalu jatuh bergulingan. Adijaya bangun sambil memegang payung yang masih terbuka. Menoleh ke arah orang yang hendak membunuhnya. Pendekar payung terbang. Seru si pembunuh terkejut. Wajahnya ditutupi kain dari hidung ke bawah. Adijaya mengira orang itu akan melanjutkan serangan. Ternyata malah menjatuhkan pedangnya sambil mengumpat. Kalau saja tahu siapa yang hendak kubunuh, mungkin aku tidak akan menerima tugas ini. Dasar patih bot asteris H. Lalu orang ini pergi begitu saja. Adijaya kerutkan kening mendengar ocehan tadi. Patih itu masih kurang puas. Dia ingin melenyapkanku. Geram Adijaya. Amarahnya meluap-luap lagi setelah tenang beberapa saat. Rasanya dia ingin mengobrak-abrik istana kepatihan. Tapi setelah berpikir lagi, itu akan membuat namanya tercoreng. Si pembunuh tadi tidak tahu kalau sasarannya ternyata pendekar payung terbang.
Kemungkinan Sang Patih juga tidak tahu. Tapi, apakah Nyai Gandalaras tidak memberitahu ayah Asmarini itu? Heran dan bingung, payung terbang telah kembali ke tempatnya. Pakaian yang dikenakan juga sudah kering di badan. Adijaya tidak membawa kepeng sepeser pun. Jadi dia hanya mencari buah-buahan di sekitar tempat itu untuk mengisi perutnya. Namun, baru saja melangkah beberapa tindak, satu sosok bertopeng bersenjatakan tombak bermata pedang telah berdiri menghadang sejauh 5 tombak di depan. "Kau juga ingin membunuhku?" seru Adijaya lantang. Episode sebelumnya, Orang Gila. Episode berikutnya, Pedang Ular Hitam. Pendekar payung terbang. Pedang ular hitam. Lelaki bertopeng yang menggenggam tombak bermata pedang tidak menjawab, melainkan langsung maju sambil memutar tombaknya di atas kepala. Uk, uk, uk. Tombak yang panjang itu mampu menjangkau sasaran, yang diarah langsung leher Adijaya. Pendekar payung terbang hanya menekuk tubuh ke belakang. Us. Mata pedang pendek di ujung tombak lewat di atas wajahnya. Tapi tombak berputar sangat cepat. Kali ini sasarannya perut. Adijaya membungkukkan tubuh. Us. Hanya angin yang menghempas perutnya. Posisi Adijaya belum berubah di tempatnya walaupun sudah puluhan kali tombak bermata pedang itu menusuk mengancam nyawanya. Penyerang bertopeng tingkatkan kecepatan dan merubah jurus dengan yang lebih ganas. Sementara Adijaya melayani dengan jurus tak bernama seperti biasanya. Dia sudah lupa nama jurus ketika digunakan melawan 5 beruang merah. Jurus lawan yang semakin ganas memaksa kakinya bertindak mundur. Hebatnya, berkat kekuatan baru dari bunga melati biru membuat gerakannya sangat cepat. Bahkan lebih cepat dari lawannya. Sampai sejauh ini Adijaya belum sempat membalas serangan. Belum menyerang balik karena dengan tangan kosong jaraknya masih kurang terjangkau. Sedangkan lawan menggunakan senjata yang panjang. Jadi dia hanya menghindar dengan gerakan lincah, indah dan cepat bagaikan bayangan. Sehingga lelaki bertopeng ini setiap menusukkan tombaknya seperti mengenai bayangan. Terlihat tapi tak bisa disentuh. Dia seperti hanya melawan angin. Lebih cepat serangan si topeng. Lebih cepat lagi gerakan Adijaya. Adijaya menemukan dirinya kembali. Seperti ketika mendapat kekuatan dahsyat dari lumut ungu. Sekarang didapat dari melati tunjung sampurna. Jika dirasakan mungkin kekuatannya setara. Bedanya hawa saktinya menebarkan aroma wangi. Aroma melati ini semakin banyak bergerak semakin pekat juga mempengaruhi kondisi lawan. Dengan menghirup wangi melati secara tidak sengaja membuat kepalanya pusing. Seperti mabuk dalam perjalanan. Aroma wangi yang cukup membantu. Seperti bau harum yang terpancar dari pedang bunga milik Asmarini. Pandangan si topeng mulai buram. Mengakibatkan gerakannya tak beraturan. Asal memutar. Asal menebas. Tubuhnya juga mulai limbung. Trak. Entah apa yang terjadi. Tahu-tahu tombaknya patah. Lebih terkejut lagi. Patahan tombak bagian atas yang ada pedangnya kini telah digenggam Adijaya. Tubuhnya mematung. Ujung pedang telah siap memenggal lehernya. Pada saat itu penglihatannya kembali normal. Dengan putus asa lelaki bertopeng ini jatuhkan tombaknya yang patah. Pertanda menyerah. Adijaya melemparkan patahan tombak yang berpedang itu. Tanpa sepatah kata pun lelaki bertopeng berbalik lalu pergi. Dia tahu pendekar payung terbang tak pernah membunuh lawannya. Dia sangat kagum dengan jiwa besar Adijaya.
Kembali Adijaya duduk di batu besar pinggir sungai itu. Belum terpikirkan rencananya mau kemana. Apakah kembali ke Padepokan Linggapura? Apakah nantinya dia akan kuat melihat Kinasih bersama suaminya? Apakah kehadirannya juga tidak akan mengganggu mereka? Mungkin kembali ke Bukit Gajah Depa akan lebih baik. Menempati rumahnya sambil berkebun. Selain menanam buah atau sayuran untuk kebutuhan hidup, juga membudidayakan tumbuh-tumbuhan ajaib untuk meningkatkan tenaga dalam. Sedang terhanyut dalam rencana yang timbul di pikirannya. Tiba-tiba pendengarannya dikejutkan oleh suara bentakan dari kejauhan. Suara perkelahian. Adijaya tajamkan pendengaran. Suara orang sedang bertarung. Jauh di seberang sungai. Penasaran. Lalu dia berkelebat menyeberangi sungai. Tidak sekaligus dalam sekali lompatan karena sungai itu cukup lebar. Kaki Adijaya sempat menjejak permukaan air sungai sekali untuk mendapatkan lompatan berikutnya. Barulah sampai di seberang sungai. Dia lupa. Kalau menggunakan payung terbang akan lebih mudah. Kemudian pemuda ini berjalan cepat menuju arah sumber suara. Beberapa saat kemudian Adijaya menghentikan langkah. Bersembunyi di balik rimbunnya semak-semak. Menatap jauh ke depan. Memperhatikan dengan seksama. Kira-kira 20 tombak dari tempatnya. Pertarungan satu lawan satu yang tidak seimbang. Seorang pemuda seumuran dia melawan seorang gadis. Si gadis tampak lebih mendominasi. Sementara si pemuda seperti melawan dengan terpaksa karena ketakutan. Dari segi ilmu silat juga, si pemuda tampak lebih rendah. Karena jarak lumayan jauh, walaupun masih siang, tapi Adijaya tidak bisa melihat dengan jelas kedua wajah yang sedang bertarung itu. Adijaya hanya memperhatikan saja. Belum ada niat untuk ikut campur, karena belum tahu mana yang salah atau yang benar. Si pemuda semakin menjadi bulan-bulanan si gadis. Terdengar sesekali seruan si pemuda meminta ampunan. Tapi si gadis tak peduli. Sinar matanya terus memancarkan kebencian. Dia terus menghajar si pemuda seperti sedang melampiaskan dendam. Sampai akhirnya si gadis menghunus sebuah pedang pendek dan langsung ditusukkan dalam jarak dekat. Segera saja Adijaya berkelebat hendak mencegah pembunuhan. Tapi terlambat. Si gadis telah menusukkan pedang tepat ke bagian jantung. Si pemuda langsung roboh. Si gadis langsung kabur. Sampai di sana Adijaya hendak segera menolong si pemuda. Tapi tubuh pemuda itu mengeluarkan hawa panas menyengat. Menggelepar. Mulutnya menganga ingin berteriak tapi tak keluar suaranya, lalu tubuhnya terkulai tak berkutik lagi. Dalam jarak 3 langkah agak membungkuk. Adijaya memperhatikan luka bekas tusukan pedang di dada kiri agak bawah. Kulit di sekitar luka tusukan tampak gosong. Hawa panas perlahan berangsur hilang. Ganas. Adijaya menggeleng pelan. "Rana!" Terdengar teriakan menyayat hati. Lalu muncul seorang wanita parubaya disusul lelaki seumuran di belakangnya. "Rana!" Wanita ini langsung menghambur ke mayat si pemuda sambil menangis histeris. Ternyata benar. Puspasari pelakunya, ujar lelaki yang datang bersama wanita itu. "Lihat, itu bekas tusukan pedang ular hitam. Puspasari, kemanapun kau lari, takkan bisa lepas dariku," ancam wanita yang merupakan ibu si pemuda bernama Rana itu. Tangannya mengepal. Wajahnya angkuh dengan sorot mata penuh dendam. "Sejak kapan kau di sini?" tanya si lelaki kepada Adijaya. "Belum lama.
Kau melihat pembunuhnya? Ya, tapi dari jauh. Aku terlambat untuk menolong. Seorang gadis. Adijaya mengangguk lalu bertanya, kenapa Kisanak tidak mencurigaiku? Karena aku tahu dari awal, Rana dikejar-kejar oleh Purpasari. Luka tusukan itu juga membuktikan gadis itu pembunuhnya. Pedang ular hitam hanya satu pemiliknya, Puspasari. Adijaya angguk-angguk kepala. Dia tidak ingin bertanya lebih lanjut lagi. Mungkin itu urusan dendam mereka. Tapi dia juga tidak akan berpangku tangan untuk membantu. Jasad Rana dipanggul oleh Adijaya di pundaknya. Lalu dibawa ke rumahnya hendak dikuburkan. Rana adalah anak tunggal Nyi Rengganis. Ayahnya sudah lama meninggal. Sedangkan lelaki yang bersamanya adalah tetangganya yang bernama Jantaka. Jantakalah yang memberitahu Nyi Rengganis kalau Rana sedang dikejar-kejar Puspasari. Kemudian mereka mengejar. Sayang, Rana keburu tewas ditusuk pedang milik Puspasari. Kemudian jasad Rana dikuburkan di belakang rumah Nyi Rengganis. Banyak tetangga yang ikut menyaksikan pemakaman putra satu-satunya Nyi Rengganis. Sejak saat itu berhembuslah kabar Puspasari adalah pembunuh Rana. Banyak yang menduga-duga bahwa Puspasari dendam karena tidak jadi dinikahi oleh Rana. Benarkah cuma karena urusan cinta? Adijaya jadi penasaran. Episode sebelumnya, diburu pembunuh. Episode berikutnya, pembalasan untuk sang pati. Pendekar payung terbang. Pembalasan untuk sang pati. Pesta pernikahan di kediaman pati akan berlangsung hingga 7 hari. Kesempatan ini digunakan Cakradiwangsa untuk menemui Maharaja Wisnuwarman yang sedang sowan ke Indraprahasta. Sampai di sana Cakradiwangsa melaporkan apa yang menimpa Adijaya. Hal ini membuat sang Maharaja tergugah hatinya. Dia memang sudah mengirim menteri untuk mewakilinya. Tapi demi mendengar tentang Adijaya, akhirnya dia memutuskan untuk mendatangi Wanagiri. Tepat di hari ke-7. Sore hari ketika pesta hampir usai. Maharaja Wisnuwarman tiba langsung ke kediaman pati diantar langsung oleh Raja Wanagiri. Tentu saja Patih Ragadenta gembira tiada taraf dengan kedatangan Maharaja. Namun, dia tidak tahu maksud kedatangannya. Hamba menghaturkan beribu-ribu terima kasih atas kesediaan Paduka Maharaja menghadiri acara pernikahan putri hamba. Aku ke sini untuk menghukum kamu. Pukas Maharaja. Sang Patih langsung pucat. Semua yang mendengarkan terdiam dengan perasaan berdebar. Apa yang membuat Maharaja tersinggung? Semua menantikan. Sang Patih kini berlutut dengan kepala menunduk. Bahkan semua yang ada di situ juga bersimpuh dan menunduk. Kau telah merendahkan martabat temanku. Siapa maksud Paduka? Tanya sang Patih memberanikan diri walau dengan suara gemetar, tapi tak berani mengangkat wajahnya. Kau tahu dia seorang pendekar, tapi karena keangkuhan dan keserakahanmu, kau tega menghinanya. Tahukah kau, dia telah berjasa terhadap Tarumanagara. Dia telah melumpuhkan Ganggasara, orang yang paling berbahaya di negeri ini. Pertama, Ganggasara mendompleng pada pemberontakan Cakrawarman. Kedua, dia mendalangi fitnah yang menimpa Prabu Satyaguna. Dan terakhir, dia berani mendirikan kerajaan baru tanpa seizinku. Semuanya digagalkan oleh temanku yang kau hina itu. Bahkan tanpa merasa berdosa kau mengambil miliknya. Patih Ragadenta semakin gemetar. Keringat bercucuran di dahinya. Dia mulai menebak siapa yang dimaksud Maharaja.
Tidak disangka perbuatannya telah menyinggung sang penguasa Tarumanagara. Dia Adijaya, calon suami putrimu. Tapi dengan licik kau jebak dia hingga terkubur dalam lubang. Kau menyebutnya orang gila. Kau merampas harta miliknya. Apa seperti itu kelakuan seorang pati? Ampunkan hamba, Paduka. Patih Ragadenta sesegukan menangis. Hamba sungguh tidak tahu. Sang patih bersujud memohon ampun sambil menangis penuh penyesalan. Memang, harta yang dibawa Adijaya dalam kereta bisa dibilang sangat banyak. Bahkan bisa menyamai kekayaan seorang pejabat istana. Tapi karena gengsi, walaupun Adijaya seorang pendekar, tapi dia dari kasta rendah. Dia pikir nantinya akan membuat malu dirinya jika mempunyai menantu orang rendahan. Namun, ternyata jasa yang ditorehkan Adijaya telah menyentuh hati Maharaja sehingga menganggapnya sebagai teman. Ini di luar perhitungannya. Mulai sekarang kau kuberhentikan jadi patih. Semua harta kekayaanmu ditarik kerajaan. Tidak boleh ada kerabat, tetangga atau teman yang menolong. Biarkan dia dan keluarganya jadi gelandangan. Biar kau rasakan bagaimana jadi orang hina. Bagai disambar petir di siang hari mendengar putusan Maharaja menjatuhkan hukuman atas dirinya. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Istri sang patih langsung pingsan. Yang lain tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya Asmarini yang tampak seperti orang linglung. Maharaja Wisnuwarman sudah beranjak pergi langsung kembali ke Indraprahasta. Cakra Diwangsa yang masih ada di situ mendekati patih yang kini duduk lesu meratapi nasibnya. Aku yang melaporkanmu kepada Maharaja. Bila kau dendam carilah aku. Ragadenta menatap penuh benci ke arah Cakra Diwangsa yang sudah pergi. Besoknya keluarga Ragadenta terlunta-lunta meninggalkan kediamannya. Mereka hanya bertiga, Ragadenta, istri dan Asmarini. Keluarga suami Asmarini langsung memutuskan hubungan karena merasa tidak terlibat. Sedangkan putri pertama atau kakak Asmarini yang telah tinggal bersama suaminya tak bisa berbuat apa-apa karena putusan sang Maharaja. Pada saat terlunta-lunta di hutan, Nyai Gandalaras menghampiri mereka. Keserakahanmu telah membuat putrimu menderita, hardik si nenek. Wanita tua berjuluk pendekar pedang bunga ini mendekati Asmarini yang terus-terusan tampak linglung. Lalu si nenek memanggul si gadis di pundaknya. Demi ambisimu sampai tega mengjendam anak sendiri. Orang tua macam apa kau ini? Sementara sepasang suami istri bekas pejabat ini tak mengeluarkan sepatah kata pun. Pikiran dan hati mereka kalut. Begitu cepatnya mereka dari bergelimang harta menjadi miskin. Tak sepeser pun yang mereka miliki. Si nenek telah pergi membawa Asmarini. Dia akan berusaha menyembuhkan gadis itu dari pengaruh gendam. Berhubung si nenek tak mengerti dengan ilmu hitam itu, maka dia akan mencari temannya yang ahli ilmu gendam. Kabar dicabutnya jabatan Patih Ragadenta langsung oleh Maharaja Wisnuwarman telah sampai ke telinga Adijaya. Bahkan ada yang mengabarkan bahwa harta milik Adijaya tidak boleh ada satupun yang mengganggu kalau tidak mau mendapat hukuman dari Maharaja. Harta termasuk kereta kuda milik Adijaya tersimpan di kerajaan Wanagiri. Kecuali Adijaya, siapapun tidak berhak mengambilnya. Adijaya termenung duduk di atas dahan pohon mangga. Saat ini memang dia tidak membawa kepeng sepeser pun. Makanya dia hanya mencari buah-buahan atau berburu ayam di hutan. Mengingat nasib yang menimpa Ragadenta seketika terpikirkan bagaimana nasib Asmarini.
Lalu dia ingat Nyai Gandalaras. Nenek itu pasti menolongnya. Sedikitnya dia sudah merasa tenang. Dia juga ingat Cakra Diwangsa. Terakhir bertemu dia bilang akan membalas perbuatan Raga Denta. Mungkin inilah yang dimaksud punya cara dia sendiri. Langsung melibatkan Maharaja. Adijaya tersenyum sendiri memikirkannya. Seorang rakyat jelata sampai dibela Maharaja. Akan sangat malu sekali kalau bertemu Maharaja nanti. Pemuda ini menghela napas panjang. Kesampingkan dulu soal itu. Sekarang aku tertarik menyelidiki pembunuhan Rana dengan tersangka utama Puspasari. Tolong, ampun. Adijaya terkejut mendengar suara orang minta tolong. Segera dia fokuskan pendengaran. Lalu dia memanjat lagi lebih atas. Hampir ke pucuk pohon. Bola matanya mengitari tempat sekitar. Ketika menengok ke sebelah kiri, sejauh 20 tombak lebih, tampak seorang pemuda seumurannya diikat pada batang pohon kelapa. Di depan pemuda itu dengan posisi memunggungi Adijaya, seorang gadis tengah menghunus pedang pendek. Pemuda itu tampak ketakutan di hadapan si gadis. Berkali-kali dia minta ampun. Tapi si gadis tak menggubrisnya. Ketika terjadi pembunuhan Rana juga mirip seperti ini. Hanya Rana tidak diikat dan sempat ada perlawanan. Jangan. Si pemuda yang terikat menjerit keras ketika pedang di tangan si gadis bergerak menusuk. Dengan sekuat tenaga Adijaya melesat cepat hendak mencegah pembunuhan itu. Tapi apa daya. Jarak yang begitu jauh menjadi penyebab gagalnya pencegahan. Baru 3/4 melesat. Pedang si gadis sudah menusuk jantung. Persis seperti ketika hendak menyelamatkan Rana. 2 kali dia gagal menyelamatkan nyawa orang. Rasa menyesal menghinggapinya. Akhirnya dia mendarat 7 tombak dari tempat kejadian. Si gadis pembunuh sudah lenyap entah kemana. Tak lama kemudian datanglah 2 orang lelaki menghampiri jasad pemuda yang terikat itu. Salah satunya orang yang sudah dikenalnya. Jantaka. Desis Adijaya. Episode sebelumnya. Pedang Ular Hitam. Episode berikutnya. Mengejar pembunuh. Pendekar Payung Terbang. Mengejar pembunuh. Lesmana adalah nama pemuda yang diikat dan ditusuk si gadis dengan pedang pendek. Dia masih satu desa dengan Rana. Hanya rumahnya berjauhan. Lesmana anak kedua Ki Dipasara. Menurut keterangan Jantaka yang mengaku menyaksikan Lesmana yang masih rendah ilmu silatnya disergap dan diculik seorang gadis berkepandaian tinggi. Lalu dia melapor kepada Ki Dipasara. Ki Dipasara bersama Jantaka segera mengejar. Namun, mereka terlambat. Lesmana telah tewas. Dari luka di dadanya menandakan pemuda itu ditusuk pedang ular hitam. Tuduhan kepada Puspasari tak bisa dibantah lagi. Apalagi dulu Lesmana juga pernah berjanji akan menikahinya. Tetapi si pemuda mengingkari. Malah hendak menikah dengan gadis lain. Rencananya besok adalah hari pernikahan Lesmana. Namun, naas pemuda ini tewas duluan. Puspasari sebagai tersangka memang masuk akal. Dia balas dendam kepada Rana dan Lesmana karena mengingkari janjinya. Tapi bagi Adijaya, kasus ini ada yang janggal. Adijaya memikirkan kejanggalan ini sambil minum kopi di sebuah kedai. Loh, dia punya kepeng. Tentu saja karena butuh untuk kehidupannya. Adijaya terpaksa mendatangi kerajaan Wanagiri untuk mengambil hartanya. Dengan cara yang menakjubkan, memukau semua orang dia memasuki istana.
Dengan payung terbang Adijaya melayang memasuki istana. Maksudnya agar raja percaya bahwa dia pendekar payung terbang. Beruntung lagi ada beberapa prajurit yang mengenalinya ketika pertama kali datang bersama Asmarini. Adijaya tidak membawa keretanya. Dia hanya membawa sekantong kepeng emas. Dia tidak mau membawa beban yang banyak. Dia ingin bergerak dengan leluasa. Itulah ceritanya kenapa sekarang Adijaya bisa ngopi di kedai. Dari dua kejadian itu, Ki Jantaka selalu menjadi saksi awal, gumam Adijaya. Terus seperti mengarahkan bahwa korban ditusuk pedang ular hitam. Pedang ular hitam, menurut orang-orang hanya Puspasari yang memilikinya. Di kedai ini juga ramai orang-orang membicarakan dua kejadian yang telah memakan nyawa Rana dan Lesmana. Kisanak, saya mau tanya, sapa Adijaya kepada seseorang yang di dekatnya. Silahkan. Orang itu membalas dengan senyum ramah. Selain Rana dan Lesmana, apa Kisanak tahu siapa lagi yang pernah punya hubungan dengan Puspasari? Yang ditanya tampak tersedak karena sedang minum. Sepertinya dia menyadari sesuatu. Oh, iya. Kenapa Kisanak? Ada satu lagi. Masih warga desa sini. Namanya Jatnika. Sambil menjawab, bola mata orang ini tampak menerawang. Di desa ini tidak ada penginapan. Terpaksa Adijaya mencari tempat istirahat di atas pohon di suatu tempat yang terpencil. Dia telah mengetahui letak rumah Jatnika dari warga yang ia tanyai. Menurut dugaannya, Jatnika kemungkinan akan menjadi korban Puspasari berikutnya. Dua peristiwa sebelumnya terjadi di siang hari. Gadis bernama Puspasari itu juga ternyata sulit dicari. Gadis itu sudah hidup sebatang kara. Tidak mempunyai sanak saudara lagi. Rumah yang dulu ditinggalinya kini kosong. Orang-orang juga tidak tahu dari mana Puspasari mempunyai kepandaian silat dan juga senjata yang bernama pedang ular hitam itu. Dulu Neng Puspa menjadi pendekar wanita muda yang melindungi desa ini dari orang-orang yang berniat jahat. Begitu cerita orang yang jadi teman ngobrolnya sewaktu di kedai. Namun, kisah cintanya selalu berakhir kandas. Sejak gagal menikah dengan Jatnika, gadis itu menghilang entah kemana. Tiba-tiba lamunan Adijaya dikejutkan dengan berkelebatnya satu sosok di bawahnya. Sosok perempuan. Kejar dia. Jangan sampai lolos pembunuh itu. Agak jauh di belakangnya beberapa orang berlari mengejar. Ki Dipasara dan Nyi Rengganis berada di paling depan. Tampak sangat bernapsu sambil menggenggam senjata. Disusul setelah mereka, Ki Jantaka dan beberapa warga desa. Dapat dipastikan perempuan yang berkelebat tadi adalah Puspasari. Adijaya segera melayang turun lalu ikut berlari bersama rombongan pengejar. Ki Dipasara dan Nyi Rengganis yang ilmu silatnya cukup tinggi bergerak sangat ringan. Dalam beberapa saat mampu mendekati si gadis yang terus menggunakan peringan tubuhnya. Tapi karena kedua pengejarnya semakin dekat, Puspasari memutar badan sambil mengibaskan tangan. Melepaskan pukulan tenaga dalam. Ki Dipasara dan Nyi Rengganis melompat mundur. Nyaris saja mereka terkena hantaman angin tenaga dalam si gadis. Di depan sana Puspasari sudah siap dengan kuda-kudanya. Ternyata gadis ini bertubuh lebih tinggi dari gadis biasa. Parasnya anggun. Sorot matanya tajam. Tapi ada yang aneh yang dapat dilihat oleh Adijaya. Puspasari tidak membawa pedang atau senjata lain, baik di genggaman tangannya atau di tubuhnya. Dia tidak membawa apa-apa.
Kau tidak bisa lari lagi, pembunuh. Seru Nyai Rengganis mengacungkan pedang. Saatnya kau terima pembalasan. Timpal Ki Dipasara. Anak-anak kalian memang pantas mati. Sentak Puspasari. Ki Dipasara dan Nyai Rengganis tak mau bicara banyak lagi. Mereka langsung menyerang Puspasari dengan ganas. Sementara Jantaka dan yang lain sudah mengepung. Adijaya hanya melihat dari jarak agak jauh. Dia melihat Jantaka berteriak-teriak memanasi dan menekan Puspasari. Gadis bernama Puspasari cukup gesit juga gerakannya. Tanpa senjata dia mampu menghindari sabetan pedang dua lawannya, di mana dia menyimpan pedang ular hitam. Atau mungkin kebetulan saja dia tidak sedang membawa pedang itu. Tapi mana mungkin dia tidak membawa senjatanya. Sedangkan dia telah menjadi incaran dua orang penyerangnya. Dia pasti akan berjaga-jaga. Jurus-jurus yang diperagakan Puspasari tampak indah. Meliuk, meloncat, berjingkrak bagai burung. Sampai 20 jurus. Kedua penyerangnya belum juga berhasil menyentuhnya. Seandainya gadis itu menggenggam senjata, mungkin dia akan cepat mendesak lawannya. Adijaya dibuat kagum melihatnya. Tapi kekagumannya buyar ketika melihat Jantaka melemparkan sesuatu ke arah Puspasari. Si gadis sempat tertahan gerakannya. Hal ini membuatnya lengah. Akibatnya satu sabetan pedang Nyai Rengganis menggores lengannya. Disusul tusukan pedang Ki Dipasara sedikit melukai bahunya. Puspasari segera berjumpalitan mundur menghindari serangan susulan. Gadis ini mulai terdesak. Sampai keadaan seperti ini, dia belum juga mengeluarkan senjatanya. Sedangkan untuk membunuh Rana dan Lesmana dia langsung menggunakan pedangnya. Ada apa ini? Kenapa juga Jantaka membokong? Si gadis jangkung semakin terdesak. Beberapa sayatan telah mendarat di kulitnya yang halus. Lalu satu tendangan Ki Dipasara berhasil membuatnya roboh. Duk, bruk. Puspasari sudah tak berdaya lagi. Saat itu Adijaya hendak menolong. Dia menduga gadis itu hanya korban fitnah. Tapi satu kejadian mengurungkan niatnya. Ketika Ki Dipasara dan Nyai Rengganis hendak menghujamkan pedang, tiba-tiba angin bertiup kencang menghempaskan mereka ke belakang hampir jatuh kalau tidak segera menyeimbangkan diri. Semua orang termasuk Adijaya memandang ke depan. Di dekat Puspasari yang tergeletak tak berdaya telah berdiri seseorang berwajah angker. Wajah yang mengingatkan Adijaya kepada Nyai Gandalaras. Tapi sosok ini bukan dia. Dia memang seorang nenek tua, tapi badannya agak bungkuk. Rambutnya hitam legam acak-acakan. Siapa yang bikin masalah di tempatku? Semprot si nenek, suaranya serak menyeramkan. Episode sebelumnya. Pembalasan untuk Sang Pati. Episode berikutnya. Nyini Bedul. Pendekar payung terbang. Nyini Bedul. Nyini Bedul. Seru Nyai Rengganis dan Ki Dipasara bersamaan. Siapa lagi dia? Batin Adijaya. Sepertinya mereka agak segan terhadap nenek bungkuk bermuka seram itu. Apa urusanmu mengganggu kami? Tanya Nyai Rengganis. Nyini Bedul melotot ke arah wanita itu. Wajahnya semakin menyeramkan. Orang biasa yang melihatnya akan bergidik ketakutan. Aku yang tanya, apa urusan kalian mengacau di wilayah kekuasaanku? Balik tanya Nyini Bedul dengan membentak. Seketika semua orang seperti tersadarkan. Mereka tengah-tengok memperhatikan tempat sekitar. Tempat yang mereka pijak adalah kaki Bukit Bedul dan Nyini Bedul bersemayam di puncaknya.
Semua orang juga tahu bahwa nenek bungkuk itu tidak pernah keluar dari wilayah kekuasaannya. Oh, rupanya si pembunuh ini berlindung kepada Nini Bedul, ujar Jantaka. Jangan-jangan dia sudah menjadi murid nenek siluman ini. Lancang sekali mulutmu. Sekali mengibas tangan Nini Bedul menghasilkan angin yang menghantam Jantaka. Us, buk. Tubuh Jantaka terpental dan jatuh bergulingan. Beruntung lelaki ini masih hidup. Begitu bangun langsung lari terbirit-birit. Melihat hal itu, Ki Dipasara dan Nyi Rengganis tidak mau berbuat banyak lagi. Mereka merasa bukan tandingan Nini Bedul meski dilawan berdua. Maka mereka memutuskan meninggalkan tempat itu. Tinggal Adijaya yang masih ada di sana. Kenapa kau belum juga pergi? Bentak si nenek. Sifatnya hampir sama dengan Nyai Gandalaras. Selalu marah-marah. Aku hendak mengobati gadis itu, jawab Adijaya. Apa benar dia muridmu? Cih, kenal juga tidak. Bagaimana bisa jadi muridku? Berarti Jantaka hanya membuat isu, agar semua orang mengira demikian. Siapa sebenarnya laki-laki itu? Adijaya mendekati Puspasari yang kini sudah tak sadarkan diri. Lalu menggendongnya. Sepertinya kau tidak mengenal gadis ini. Kenapa kau mau menolongnya? Apa karena dia cantik? Tanya Nini Bedul kali ini tidak terlalu kasar. Pemuda ini sempat tersentak. Kau benar, Nek. Aku paling tidak tega melihat gadis cantik terluka. Kiranya kau sudi memberikan aku tempat untuk mengobati dia. Asal jangan naik ke puncak. Sentak Nini Bedul sambil berkelebat lenyap. Aneh juga. Orang-orang tadi tampak segan malah takut. Seolah-olah Nini Bedul itu makhluk menakutkan yang membawa malapetaka. Tapi dari percakapan yang sebentar tadi, kesan si nenek biasa saja bagi Adijaya. Kadang orang memang selalu berlebihan dalam menceritakan. Kemudian Adijaya menaiki lereng bukit sambil menggendong Puspasari. Mencari tempat yang aman. Sampai menemukan sebuah batu besar yang permukaannya rata. Bagian bawah dan sebagian sisinya tertanam ke tanah bukit yang kemiringannya hampir tegak. Puspasari dibaringkan di atas batu. Kemudian Adijaya mencari beberapa tumbuhan obat. Diracik lalu ditempelkan ke luka-luka si gadis yang masih pingsan. Beberapa saat kemudian Puspasari membuka kedua matanya. Cahaya matahari sore menyilaukan matanya. Gadis ini bangun. Dia melihat keadaan tubuhnya yang banyak dibalur dengan tumbukan daun. Mengingat kejadian sebelumnya, dia merasa hidupnya telah berakhir ketika dua pedang lawannya menghujam tubuhnya lalu tak tahu lagi apa yang terjadi. Tapi sekarang dia terbangun dengan ramuan obat di sekujur tubuh menutupi luka-lukanya. Ketika mengitarkan matanya, pandangannya terpentok pada seorang pemuda yang duduk bersandar ke batang pohon. Pemuda ini membelakanginya. Apa kau yang menolongku? Suara lembut si gadis membuat Adijaya menoleh lalu bangun menghampiri. Kau sudah bangun rupanya. Puspasari sempat terpana melihat sosok Adijaya yang gagah dan tampan. Gadis ini baru pertama kali melihat Adijaya. Dari mana pemuda ini berasal? Yang pasti bukan dari desa tempat tinggalnya. Terima kasih, ucap Puspasari. Dia merapikan pakaiannya. Luka-lukanya sudah terasa kering dan tidak perih lagi. Bukan aku yang menyelamatkan nyawamu, tapi penguasa bukit ini, Nini Bedul. Puspasari terkesiap mendengar nama itu. Kembali dia mengitarkan pandangan memastikan keberadaannya di mana. Tidak usah takut. Nini Bedul mengizinkan aku mengobati lukamu di sini.
Kau siapa? Tanya Puspasari menatap bola mata Adijaya. Tapi segera memalingkan wajah. Dia tidak kuat menatap si pemuda yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Adijaya. Kau Puspasari. Benar, kan? Dari mana kau tahu namaku? Si gadis tak berani beradu pandang dengan Adijaya. Dari orang-orang desa yang mengejarmu. Adijaya menceritakan bahwa dia ikut mengejar bersama Ki Dipasara dan Nyi Rengganis. Aku tidak mengerti kenapa mereka mencariku. Walaupun sudah menduga si gadis akan berkata seperti ini, Adijaya tetap kerutkan kening mendengarnya. Bukankah kau telah membunuh anak-anak mereka? Pancing Adijaya. Mereka memang pantas mati. Tapi aku tidak membunuh mereka. Mereka ditemukan tewas dengan luka bekas tusukan pedang ular hitam, milikmu. Sorot mata Puspasari tampak menerawang. Beberapa saat dia terdiam. Sementara diam-diam Adijaya menikmati kecantikan wajah si gadis. Wajah yang lebih dewasa, yang telah banyak merasakan tempaan hidup. Pedangku hilang, kata si gadis setelah lama terdiam. Aku tidak ingat kapan itu terjadi. Benarlah dugaan Adijaya. Ada orang yang memfitnah Puspasari dengan memanfaatkan pedang miliknya. Orang ini pasti ada hubungannya dengan Jantaka. Karena kau telah ditolong Nini Bedul. Sekarang orang-orang menyangka kau adalah murid nenek itu. Puspasari terkejut lagi lalu menghela napas panjang. Seperti menyesali sesuatu. Sebenarnya siapa Nini Bedul itu? Sepertinya orang-orang pada takut. Nini Bedul dikenal sebagai tukang teluh, santet dan gendam. Dia tidak pernah keluar dari daerah kekuasaannya. Dia melayani pesanan orang yang ingin meneluh atau menyantet orang lain. Tapi warga desa yang dekat dengan bukit ini tidak ada yang mau menggunakan jasa Nini Bedul. Hanya orang-orang dari jauh saja yang meminta bantuannya. Adijaya angguk-angguk setelah tahu siapa nenek bungkuk berwajah seram itu. Kalau diperbolehkan aku ingin membantumu, tawar Adijaya. Maksudmu? Walaupun bertanya seperti itu tapi hatinya girang mendengar tawaran itu. Kesan pertama melihat Adijaya, si gadis menyimpulkan bahwa pemuda itu orang baik. Tapi, apa tidak ada maksud lain di balik tawarannya? Biasanya ada pamrih yang diharapkan. Nyawamu terancam karena dituduh telah membunuh Rana dan Lesmana. Namamu juga tercoreng sebagai murid Nini Bedul. Lalu bagaimana? Aku punya rencana agar namamu bersih kembali. Dua pasang mata saling pandang. Bola mata Adijaya memancarkan kesungguhan niatnya. Puspasari tak kuat menatap lebih lama akhirnya menunduk. Kalian berdua, naiklah ke atas. Terdengar satu teriakan menggema. Suaranya serak bikin bulu kuduk merinding. Itu suara Nini Bedul. Sepasang pemuda saling pandang. Wajah Puspasari berubah ketakutan. Tenang saja. Kita tidak menyinggung beliau. Dia tidak akan menurunkan tangan jahat. Adijaya mengerti yang dipikirkan si gadis. Lalu pemuda ini menarik tangan si gadis. Membawanya menaiki bukit hingga ke puncak yang katanya menjadi tempat tinggal Nini Bedul. Entah kenapa Puspasari pasrah saja. Malah pegangan tangan si pemuda terasa kokoh bagai melindungi. Dukung terus author dengan like, vote, rate dan tips. Supaya terus semangat menulis. Terima kasih. Episode sebelumnya, mengejar pembunuh. Episode berikutnya, nenek kembar.